Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan update lagi nih, informasi gencatan senjata Israel dan Hamas. Kebakaran hutan di Los Angeles, yang dimulai sejak Selasa, 7 Januari 2025, terus meluas dan hingga pekan ini masih mengancam beberapa wilayah di kota tersebut. Kobaran api yang terus melanda berbagai area di Los Angeles telah memicu kecemasan terkait bencana alam yang melibatkan jutaan warga. Peristiwa ini menambah daftar bencana yang semakin memperburuk keadaan di Amerika Serikat, yang juga sedang menghadapi berbagai tantangan besar dalam beberapa waktu terakhir. Dampak dari kebakaran ini tidak hanya terasa di lingkungan sekitar, tetapi juga membawa pengaruh pada sektor ekonomi dan kualitas udara di wilayah tersebut. Sementara itu, di kawasan Timur Tengah, sebuah perkembangan besar terjadi. Gencatan senjata antara kelompok Hamas dan Israel di jalur Gaza, yang telah melalui negosiasi panjang, akhirnya disepakati dan dijadwalkan mulai berlaku pada Minggu, 19 Januari 2025, pukul 8.30 pagi waktu setempat. Qatar, yang berperan sebagai mediator utama dalam proses negosiasi ini, bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir, mengonfirmasi bahwa gencatan senjata ini telah mendapat persetujuan dari kedua pihak yang bertikai. Al-Ansari, juru bicara Qatar, mengungkapkan bahwa gencatan senjata akan dimulai pada pukul 8.30 pagi waktu Gaza, yang setara dengan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, pada hari Minggu, 19 Januari. Kesepakatan gencatan senjata ini tercapai setelah proses perundingan yang panjang dan melelahkan, yang melibatkan banyak pihak, baik dari negara-negara mediator seperti Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, serta melalui pembicaraan langsung antara Israel dan Hamas. Gencatan senjata ini akan menjadi momen penting dalam upaya mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 15 bulan. Dalam pertemuan yang dilakukan pada Rabu, 15 Januari 2025, Israel dan Hamas akhirnya sepakat untuk menghentikan permusuhan dan berupaya mencapai kesepakatan yang lebih permanen. Setelah melalui pemungutan suara kabinet Israel pada Jumat, 17 Januari, pemerintahan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyetujui kesepakatan tersebut. Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa 24 menteri mendukung kesepakatan gencatan senjata ini, sementara 8 menteri, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, menolak. Meskipun ada penolakan dari beberapa pihak, keputusan ini tetap menjadi langkah signifikan menuju penyelesaian konflik yang telah mengorbankan banyak jiwa dan harta benda. Kesepakatan gencatan senjata ini terdiri dari 3 fase yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan. Fase pertama, yang akan berlangsung selama 42 hari, mencakup beberapa langkah penting, seperti pertukaran sandera antara Hamas dan Israel, penghentian serangan oleh kedua pihak, dan peningkatan bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Tujuan dari fase pertama ini adalah memberikan ruang bagi upaya pemulihan dan meredakan ketegangan yang telah berlangsung lama. Pertukaran sandera dan tahanan menjadi bagian penting dari tahap awal ini, di mana Hamas dan Israel setuju untuk saling membebaskan warga mereka yang ditahan. Fase kedua direncanakan untuk mengakhiri perang secara lebih permanen. Pada fase ini, sandera yang masih hidup akan dibebaskan, sementara ratusan tahanan Palestina yang saat ini ditahan di Israel juga akan dilepaskan. Penarikan pasukan Israel dari Gaza secara penuh menjadi bagian dari kesepakatan ini, yang diharapkan dapat memberikan kedamaian yang lebih stabil di kawasan tersebut. Penarikan pasukan Israel dari Gaza diharapkan dapat mengurangi ketegangan yang selama ini melibatkan pasukan militer dan warga sipil. Fase ketiga dari gencatan senjata ini mencakup pemulangan jenazah sandera dan sisa-sisa tubuh yang ditemukan, serta implementasi rencana rekonstruksi Gaza yang telah hancur akibat serangan yang berlangsung selama lebih dari setahun. Pemulihan wilayah Gaza, yang hampir seluruhnya hancur, akan menjadi tantangan besar. Namun hal ini dipandang sebagai langkah penting dalam membangun kembali kehidupan warga Palestina yang terdampak. Namun, meskipun kesepakatan gencatan senjata telah tercapai, Israel masih melanjutkan serangan udara ke wilayah Gaza pada Kamis, 16 Januari 2025. Serangan tersebut diarahkan untuk menyerang posisi-posisi militer Hamas di Gaza. Sejumlah pejabat kesehatan Gaza melaporkan bahwa sedikitnya 46 warga Palestina tewas dalam serangan udara tersebut, yang menunjukkan bahwa kekerasan masih berlanjut meski gencatan senjata sudah disepakati. Fase ketiga dari gencatan senjata ini mencakup pemulangan jenazah sandera dan sisa-sisa tubuh yang ditemukan, serta implementasi rencana rekonstruksi Gaza yang telah hancur akibat serangan yang berlangsung selama lebih dari setahun. Pemulihan wilayah Gaza, yang hampir seluruhnya hancur, akan menjadi tantangan besar. Namun hal ini dipandang sebagai langkah penting dalam membangun kembali kehidupan warga Palestina yang terdampak. Namun, meskipun kesepakatan gencatan senjata telah tercapai, Israel masih melanjutkan serangan udara ke wilayah Gaza pada Kamis, 16 Januari 2025.
Serangan tersebut diarahkan untuk menyerang posisi-posisi militer Hamas di Gaza. Sejumlah pejabat kesehatan Gaza melaporkan bahwa sedikitnya 46 warga Palestina tewas dalam serangan udara tersebut, yang menunjukkan bahwa kekerasan masih berlanjut meski gencatan senjata sudah disepakati. Sebagian warga Gaza yang masih tinggal di daerah tersebut mengimbau satu sama lain untuk lebih berhati-hati, karena mereka yakin bahwa serangan Israel dapat meningkat dalam beberapa hari mendatang. Hal ini diperkirakan sebagai upaya terakhir Israel untuk memaksimalkan keuntungan militer mereka sebelum gencatan senjata benar-benar dimulai pada Minggu, 19 Januari 2025. Keprihatinan warga Gaza ini menunjukkan ketidakpastian yang masih melingkupi kawasan tersebut, meskipun ada kesepakatan yang dicapai. Perundingan yang memunculkan kesepakatan ini tidak terjadi dengan mudah. Mediasi yang dilakukan oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat berlangsung selama berbulan-bulan, dan gencatan senjata ini dicapai setelah lebih dari 15 bulan pertumpahan darah yang mengakibatkan kerusakan luar biasa di Gaza. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan di Doha, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengonfirmasi bahwa gencatan senjata ini akan mulai berlaku pada Minggu, 19 Januari 2025, memberikan harapan bagi banyak pihak yang menginginkan kedamaian. Presiden Amerika Serikat turut memberikan dukungannya terhadap kesepakatan gencatan senjata ini. Biden menyatakan bahwa kesepakatan tersebut akan menghentikan pertempuran di Gaza, memungkinkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan untuk disalurkan kepada warga Palestina, serta menyatukan kembali para sandera yang telah lama ditahan oleh Hamas. Biden juga menekankan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah positif yang dapat membawa perubahan besar dalam upaya meredakan ketegangan di Timur Tengah. Perang yang dimulai pada Oktober 2023 setelah serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel telah mengakibatkan lebih dari 46.000 warga Palestina tewas, serta menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza. Serangan ini juga memicu pertempuran di wilayah lain, seperti tepi barat yang diduduki Israel, Lebanon, Suriah, Yaman, dan Irak, yang memperburuk ketegangan di seluruh Timur Tengah. Hal ini menambah kekhawatiran akan terjadinya perang habis-habisan antara Israel dan Iran, yang semakin memperburuk situasi. Menurut informasi terbaru, tahap pertama kesepakatan gencatan senjata ini mencakup pembebasan 33 sandera Israel, termasuk wanita, anak-anak, dan pria berusia di atas 50 tahun. Dua sandera asal Amerika Serikat, Keith Siegel dan Sagui Dekelchen, juga akan dibebaskan pada tahap pertama. Pembebasan sandera ini diharapkan menjadi langkah awal yang penting untuk meredakan ketegangan dan membuka jalan bagi fase berikutnya dalam gencatan senjata yang lebih permanen. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan proses pemulihan dan perdamaian dapat dimulai di Gaza, meskipun tantangan besar masih harus dihadapi oleh kedua belah pihak. Gencatan senjata ini tidak hanya penting untuk menghentikan pertempuran yang telah menewaskan ribuan orang, tetapi juga untuk memberikan harapan bagi perdamaian yang lebih stabil di kawasan yang telah lama dilanda konflik. Salur wakaf Anda di sini. Bank BRI 066100139837. Atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina.